Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen industri, tentang manajemen waktu. Bisa kita lihat, waktu merupakan komoditi yang terbatas. Menurut Kennan, pada tahun 95, semua orang mempunyai sumber waktu yang sama, yaitu 24 jam. Nah, dalam semua dunia itu terbentuk sesuai dengan rotasi perputaran bumi, yaitu waktu bisa terjadi karena 24 jam. Namun ada sebagian orang yang mengaku tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan sesuatu. Nah, di situ timbul suatu masalah di mana suatu orang tersebut tidak bisa memanajemen waktunya atau memanage waktunya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seringkali dilakukan bahkan menjadi sumber masalah dalam pemborosan waktu. Kebiasaan seperti melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikerjakan sama sekali tanpa disadari adalah sesuatu yang sering dilakukan. Ini merupakan cara yang umum dilakukan oleh banyak orang. Contoh kebiasaan ini antara lain mengerjakan hal-hal yang tidak penting hanya karena sejak lama hal itu sudah biasa dilakukan. Nah, melakukan pencatatan terhadap beberapa set buku, transaksi, dan masih melakukan sistem manual padahal sudah dapat dikerjakan dengan komputerisasi. Nah, teknologi komputerisasi sendiri itu sangat menunjang di mana dalam era digital ini seseorang akan membutuhkan komputerisasi untuk menghemat waktunya atau memanage waktunya, di mana aplikasi-aplikasi dalam era digital ini sangat membantu untuk menciptakan efisiensi waktu. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, semua orang dituntut untuk dapat lebih profesional dalam bekerja maupun menjalani kehidupan pribadi. Tuntutan tersebut sangat didasarkan ketika pelayanan dalam berbagai bidang menjadi hal yang sangat vital. Untuk itu, dalam menjalani kehidupan terutama dalam menyelesaikan pekerjaannya, seseorang perlu melakukan manajemen diri. Manajemen waktu merupakan salah satu manajemen diri dalam upaya agar seorang dapat lebih profesional bekerja. Nah, salah satu parameter dalam manajemen waktu adalah pemborosan waktu. Di situ timbul masalah, di mana orang sering membuang waktu merupakan hal yang sangat mudah dilakukan, bahkan seringkali tanpa disadari telah melakukannya berkali-kali. Kegiatan yang membuang waktu merupakan kegiatan pemborosan waktu yang hendaknya tidak banyak dilakukan. Kegiatan seperti itu bahkan harus dihindari. Beberapa contoh membuang waktu antara lain pergi ke tempat yang sama 2 kali gara-gara lupa sesuatu, 2 melamunkan kejadian yang telah atau akan terjadi, 3 hanya memandangi tumpukan pekerjaan yang tertunda semakin tinggi, 4 tidak menemukan selembar kertas penting pada saat diperlukan, 5 menghabiskan waktu mencari sesuatu di tempat yang bukan tempatnya karena lupa meletakkan. Nah, penilaian diri salah satu parameter yang terjadi dalam manajemen waktu. Penilaian diri merupakan salah satu cara untuk mengetahui masalah yang betul-betul terjadi. Langkah pertama dalam meningkatkan keterampilan manajemen waktu adalah melakukan penilaian diri dalam menggunakan waktu. Langkah ini meliputi 1. Menganalisis penggunaan waktu saat ini, 2. Mengidentifikasi hal-hal yang memboroskan waktu, 3. Mengubah kebiasaan. Dalam menganalisis penggunaan waktu, perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri mengenai bagaimana penggunaan waktu yang telah dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya, seberapa besar sih proporsi pekerjaan yang dikerjakan sesuai target? Berapa banyak interupsi yang telah dihadapi? Apakah selama ini betul-betul produktif atau hanya sibuk dan sebagainya? Jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana penggunaan waktu sekarang ini. Lalu untuk mengatasi manajemen waktu lagi adalah mengubah kebiasaan. Mengenal diri dan mengenal pemboros waktu merupakan modal besar untuk melakukan perubahan diri. Kebiasaan-kebiasaan yang sering tidak didasari memboroskan waktu memerlukan perbaikan. Kebiasaan yang menurut kita tidak efektif dalam menggunakan waktu hendaknya diubah menjadi kebiasaan menggunakan waktu yang efektif. Oleh karena itu, hal yang penting dilakukan adalah memusatkan diri pada upaya-upaya untuk suatu hal yang
lebih efektif dalam suatu kegiatan yang rutin menjadi kebiasaan sehari-hari. Namun, yang namanya mengubah kebiasaan memerlukan waktu dan usaha. Sebuah perubahan memerlukan suatu effort atau suatu usaha di mana kita harus keluar dari zona nyaman kita, membiasakan dari yang biasanya kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik atau membiasakan yang baik. Mengubah kebiasaan berarti mengubah karakter kita. Tentu saja hal ini bukan suatu hal yang mudah dilakukan. Hal ini karena kebiasaan secara konsisten dilakukan terus-menerus setiap hari dan seringkali tidak disadari kebiasaan ini selain akan menghasilkan keefektifan juga ketidakefektifan kita. Lalu parameter selanjutnya adalah pengelolaan tugas. Nah, dalam beberapa orang dalam mengelola tugas mereka banyak macamnya. Ada beberapa orang yang sibuk dengan tugas pekerjaan namun dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ada juga yang hanya tergopoh-gopoh dari kemelut satu ke kemelut lain tapi tugas tidak selesai. Hal ini bisa disebabkan orang tersebut tidak dapat mengelola tugasnya. Agar dapat mengelola tugas dengan baik, maka ada beberapa langkah penting yaitu 1. Mengetahui tanggung jawab. Dalam mengetahui tanggung jawab, dalam setiap pekerjaan memiliki deskripsi tugas. Deskripsi tugas ini menggambarkan secara garis besar tugas dan bidang tanggung jawab atau biasanya yang disebut job desk. Dengan deskripsi ini, seseorang diharapkan dapat menyadari keadaannya dan mengidentifikasi segala sesuatu yang seharusnya dikerjakan. Lalu, nomor 2 adalah menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dan mencapai tujuan merupakan bagian yang paling utama dalam pengaturan waktu. Dengan tujuan tersebut, seseorang akan lebih mudah untuk mengetahui dari mana harus memulai pekerjaan. Selain itu, juga memudahkan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memulai pekerjaan. Selain itu juga memudahkan untuk memutuskan apa yang penting dan perlu untuk dilakukan. Dengan demikian akan dapat terhindar dari tindakan yang membuang waktu. Yang ketiga adalah mengidentifikasi prioritas. Tugas-tugas yang harus dikerjakan mungkin banyak. Apabila Anda dapat mengidentifikasi prioritas dari tugas-tugas tersebut, maka akan memudahkan Anda untuk mencapai tujuan atau mengefisiensi waktu. Yang perlu diprioritaskan termasuk kategori yang pertama tugas mendesak. Hal-hal mendesak sangat memerlukan perhatian, tetapi mungkin saja sesuatu yang sepele, namun seringkali hal-hal yang mendesak tampak penting karena ada batasan waktu. Tugas tersebut memerlukan reaksi segera, tetapi tidak seharusnya menghabiskan waktu terlalu banyak. Untuk itu, mungkin seharusnya menunda sesuatu yang mendesak untuk mengerjakan sesuatu yang penting. Tugas yang termasuk dalam kategori ini antara lain mengangkat telepon, menjawab email, mengabaikan chat, dan lain-lainnya. Lalu ada tugas penting. Tugas penting biasanya sangat berkait dengan tugas utama. Tugas ini memerlukan pertimbangan yang cermat dan seringkali memerlukan waktu ekstra untuk memikirkannya. Tugas penting biasanya membuat program layanan untuk tahun berikutnya atau membuat program kerja untuk tahun berikutnya atau lain-lain. Lalu yang perlu diperhatikan dalam manajemen waktu adalah strategi manajemen. Ada beberapa strategi manajemen waktu. Seseorang dapat meluangkan waktu kira-kira 10 sampai dengan 15 menit untuk mengelola jadwal kegiatannya. Yang pertama, membiasakan diri untuk menyiapkan daftar. Daftar ini berisi segala sesuatu yang butuh untuk dilakukan dan memprioritaskan menurut tingkat kepentingannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan tertentu dilakukan pada waktu yang tertentu pula. Nomor 3, menemukan waktu bekerja yang optimal. Masing-masing orang memiliki waktu optimal untuk bekerja. Biasanya manusia biasa untuk bekerja waktu normalnya adalah sekitar 8 jam. Lalu yang keempat, memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat kepentingan seperti vital, penting, harus dilakukan hari ini atau dapat dilakukan besok. Yang kelima adalah pengorganisasian. Seseorang perlu memilih atau mengatur lingkungan dalam menyelesaikan tugas.
Dalam hal ini, mungkin diperlukan suasana atau lingkungan yang dipersyaratkan, misalnya harus bebas dari material yang tidak diperlukan, mengurangi gangguan. Lalu yang nomor 6 adalah pendelegasian. Seseorang perlu menentukan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk dapat dikerjakan oleh orang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.